formation atau entalpi formation dari produk dikurangi dengan totalnya yang ada di reaktor. So not N is coefficient. Okay. Don't forget the N. N is coefficient. Ya, jangan lupakan N-nya juga. N-nya coefficient. Okay. So, this is the enthalpy standard of formation. Nah, biasanya di soal satu delta HF-nya ini sudah diketahui, ya kayak ini. Delta HF dari produknya, misal delta F produk C, kemudian delta F produk D, kemudian delta F reaktan B, delta F reaktan E, itu biasanya sudah diketahui. It's known and the question. Ya, sudah diketahui di soalnya. Karena itu berdasarkan dari hasil eksperimen seperti ini. Misalnya kalau we have calcium carbonate, so the formula is CaCO3, so delta F is minus 20 and 7.1, ya itu 1207,1 misalnya kayak gitu. And we have methane. Remember, and the first meeting when we discuss this concept, always says that this concept is related with the hydrocarbon concept. Karena kita akan berhubungan dengan metanol lagi, etanol lagi, etanol lagi, seperti itu. Tapi tidak sekompleks yang tadi. Kita hanya menggunakan senyawanya saja. Okay? So, this is standard enthalpy of formation. Sorry for interrupting, but di Miss bisa itu gak ya, nge-record ini? Soalnya dari tadi kita nggak bisa nge-recordnya, Miss. Apa ya? Oke. Iya, Miss. Bentar, I will end this show. Maaf ya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak bilang dari tadi, sayang? Ya ampun. Oh, juga nggak ada ya, Miss? Nggak ada ya? Kenapa ya? Biasanya ada kan? Iya, Miss. Ya sudah, mau bagaimana kita nggak bisa. Kita juga nggak bisa. Ini whiteboard. Oke, berarti memang dari sistemnya ya. Oke. Ini aja. Baik, Miss. Nanti kan biasanya kalian lihat recordnya kan? Oh kan, kalian biasanya lihat record ulangannya kan? Iya, Miss. Nah, kalau misalnya bingung, nanti langsung tanya saya aja, WA saya aja ya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Okay. Okay. So, let's continue our discussion, yeah. And this is sample problem of the standard enthalpy of formation. Ya, ini adalah contohnya dari standard enthalpy-nya. So, for the example, determine the value of delta H for the following reaction using Hess-Lowe formula. Nah, biasanya kalau soal-soal yang ada menggunakan Hess-Lowe-nya itu, dia akan mengatakan Hess-Lowe formula. Okay, and this is the reaction. We have reaction, ya, kita ternyata punya chemical reactionnya, adalah C2H5OH plus O2, ya, etanol ditambahkan dengan oksigen, dan hasilnya adalah 2CO2 plus 3H2O. Berarti produknya adalah carbon dioxide and water, ya. This is the reactant, ya, ini adalah reaktannya. Kemudian, ya, beda. This is the product. Okay. If it know that. Nah, ini yang Miss Rani bilang. Kalau menggunakan delta HF itu pasti selalu diketahui berapa delta HF-nya. Kalau misalnya delta HF-nya di sini tidak tertulis, berarti dia 0 nilainya. Oke? Oke, please. Ini ada oksigen nggak ya? Oh, tidak tertulis oksigen. Biasanya oksigen itu berarti oke. Please know that the delta F of CO2, ya, delta F or enthalpy change of formation of the carbon dioxide is minus 319 times, ya. Ternyata delta F-nya dari CO2 adalah minus 399 kilojoule.
sudah diketahui di sini. Kemudian delta HF-nya H2O ya, yang sebagai produk produknya ini adalah minus. Kemudian delta HFC2H5OH-nya itu juga minus 277 kJ per mol. And then, remember, if you find the delta F, ya, kalau kalian menemukan delta F, remember the formula is delta H R, ya, or RH, biasa terserah kalian bisa menuliskan delta H atau delta HRX sama aja. Ya, up to you. Is equal with total N coefficient of the delta HF product minus total of the coefficient delta HF reaktan. Ini rumusnya. Ya. Berarti kita akan mengurangi produknya ini dikurangi dengan ini. Oke, caranya gimana? Caranya kita total aja ya. Simbol kayak gini kan pasti kalian juga sering menemukan di matematika. Oke. Nah, N. Untuk menuliskannya, berarti kita tuliskan N dot delta F CO2 because the product is CO2 and H2O, ya. We sum the product, ya. Kita menjumlahkan produknya. Maka N dot delta F CO2 plus N dot or coefficient dot delta F H2O. And then minus, ya. Kemudian dikurangi dengan total delta HF reaktannya. Kita reaktan punya apa sih? Saya hapusin dulu. Ini. Kita reaktan punya apa sih? Oh, and the reactant we have E2 is 5OH and oxide 3 oxygen. Ya, oxygen guys. Ternyata kita punya etanol ya. N ya berarti dikali koefisien N dot delta F C2 is 5OH plus karena kita punya dua reaktan berarti kita tambahkan plus N dot delta F of the oxygen ya tinggal dimasukkan aja. Ini tuh sama kayak kalorimetri ya, kita sudah menemukan rumusnya, kita tinggal masukin aja ya. Kita sudah tahu ini berarti kita masukin aja karena di sini ya, jangan lupa N adalah koefisien. Berapa sih koefisiennya CO2? Oh, ternyata 2. The coefficient of CO2 is 2. And then the delta F delta HF of CO2 sudah diketahui. And you can write down here. And then how much the coefficient of the water? Berapa sih banyak koefisien yang dimiliki air? Oh, you can find the coefficient of the water is 3. Kalian bisa menemukannya, and you can write down here 3 dot ya dikali dengan delta HF-nya H2O. Ini. Karena kita punya CO dan H2O, maka sudah komplit ya. 2 kali delta HF CO2 ditambah 3 kali delta HF H2O. Next, minus with the delta F reaction total ya. Dikurangi dengan total delta HF reaktannya. So, and the reaction we have ethanol and the oxygen. And it's known that the delta F ethanol ya. Jadi kita lihat, oh ternyata di sini koefisiennya tidak ada, berarti 1. Kalau tidak tertulis koefisien angkanya berarti 1. Jadi 1 dikali dengan delta F-nya ini. You can write down here ya, delta HF of the C2H5O. Oke, dari etanolnya. Kemudian ditambah dengan, oh, tapi Miss kok oksigennya nggak ada? Saya selalu bilang, kalau oksigennya tidak tertulis, berarti dia nilainya 0. Berdasarkan eksperimen, based on the experiment, the standard enthalpy change of the formation for oxygen gas is 0. Yeah. So you can write the coefficient of the oxygen gas is 3, and then the delta HF of the oxygen is 0. Ya, jadi 3 kali 0. Gitu. And don't forget to write the unit in the form.
tambah 3 kali minus 285,5 ditambah dengan minus ketemu minus berarti jadinya plus ya 277 and the result is this. Ini adalah hasilnya adalah minus 1377,5 kilojoule per mol. Oke, yang saya suka termokimia tuh ini karena kita tinggal masukin aja, tinggal tambah ini, tinggal tambah ini, tinggal tambah. Oke, so from this slide, do you have any questions? Ini yang paling gampang menurut saya. Kita nggak perlu, kalau yang hash awal tadi kan yang direaksi kita harus mix and match, kita harus membagi, mengkali, kemudian menghilangkan, mengeliminasi, kemudian membuat bagaimana persamaannya bisa menjadi terbentuk sedi kimia yang tepat. Tapi kalau yang hukum Hess-Law dengan menggunakan delta HF atau perubahan enthalpy formation-nya ya, itu hanya dimasukkan aja dari yang sudah diketahui. Oke, so do you have any questions today before we continue our discussion today? Not yet? Paham ya? You got it with this concept, okay? Oke, Miss. Okay, good. Kalau sudah paham, we will continue and this is the last of the subchapter in this concept. Ini adalah subchapter atau subbab yang terakhir dari termokimia. Akhirnya kita ada di akhir dari konsep ini. Berarti nanti mid semesternya kita sampai termokimia ya. Oh ya, dari kasih tahu belum? Mid semesternya kapan? Belum 13 ya? sampai 18 September. 13 September. Nah, di 13 September kalau nggak salah nanti kimia jadwalnya hari pertama kalau nggak salah. Jadi nanti atau Miss lupa ya, hari Senin apa Selasa ya, lupa pokoknya. Gitu ya. Pokoknya nanti benar, good. Oke. Jadi nanti kalau nggak salah kita akan sampai termokimia, tapi kita juga menyesuaikan. Kelas kalian tuh hitungannya paling cepat loh. Kelas kalian sama kelas IPA 12. Ini yang paling cepat ngebut. Sama MIPA 1 deh, yang putra, yang cowok, yang boys itu MIPA 1. Yang putri kalian. MIPA 10 sama 12. Tapi kita juga mengikuti kelas yang lain. Jadi nanti kita penyesuaian aja. Jadi maybe in the next week ya, nanti akan saya kasih tahu, nanti kita akan sampai bab apa. Tentu saja sampai termokimia, tetapi termokimianya sampai apa kan nggak tahu kan. Termokimia kan banyak ya, tadi ada enthalpy change, ya ada rumus enthalpy change, kemudian kita bisa calculate using calorimetry, kemudian we can calculate using Hess-Law, and the last we can using calculate with bond energy. Tapi kayaknya nggak sampai ini sih, karena kelas lain belum sampai ini juga. Oke, kita lanjut aja. Okay, so for the last concept of in thermochemistry is using bond energy. Yeah. So in to calculate the delta H using bond energy, the energy is always required to break a bond, and the energy is released when the bond is break. Yeah. And remember, in the chemical reaction or in the chemical reaction, energy to break the bond or form the bond. Ya, ada yang namanya energy. Ya, ada energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan, digunakan untuk membentuk suatu ikatan. Ya, dan energi itu selalu digunakan untuk memutuskan ikatan. Nah, break a bond energy and break a bond or bond energy biasanya kalian temukan di reaktan maupun produk. Break a bond berarti pemutusan, you can find in the reactant. And bond atau form bond ya, pembentukan bond ya, itu bisa kalian temukan di produk. Oke, kita find the product. So the formula, nah ini kalau yang di delta HF miliknya hukum Hess tadi, rumusnya adalah delta HRX, delta H reaktif sama dengan total dari produk dikurangi total dari reaktan, maka kalau menghitung delta H menggunakan energi ikatan ya, outbound energy using this formula, the delta H reaction equal with total
bond energy reactant minus with total bond energy product. Nah, kalau ini dikurangi dari reaktan dikurangi produk. Kalau tadi produk dikurangi reaktan. Ya, the remainder, ini this is relate with our discuss. Ya, kita sudah menghubung-hubungkannya dengan yang kemarin, ya, yaitu hidrokarbon, ya. So in the bond energy you will find alkane, alkane, and alkyne, ya. Jadi di dalam ikatan energi ini namanya aja juga energi ikatan, otomatis remember we have 3 bonds, ya. Kita punya 3 ikatan, and that is single bond, double bond, and triple bond, ya. Single bond you can call it alkane or alkana in bahasa, double bond you can call it alkane or alkena in bahasa, and triple bond you can call as alkyne or alkuna in bahasa. Oke, remindernya ini aja. Oke, and biasanya itu sama seperti delta HF, sudah diketahui berapa sih energi ikatan yang dimilikinya. Misalnya kalau single bond seperti ini, N dengan H, kemudian N dengan H, atau H dengan H, atau C dengan H, itu sudah diketahui. Nanti di soal juga sama. Nanti sudah diketahui ketika ada ini dengan ini. Tetapi kalian hanya merangkainya saja, seperti delta HF tadi, merangkainya, memasukkan. Okay? So, to understand this concept, you can look at this example. Wah, kok mau example 2 ya? Berarti aku salah tulis. Oke. It's okay. So for the example, determine the delta H of the following reaction using the data of the bond energy. So, plus chloride. So the result is chloride acid, hydrochloride acid. Ya, ternyata reaksinya adalah hidrogen H2 plus Cl2 atau klorida. Menghasilkan ternyata klorida dengan hidrogen itu kalau direaksikan menghasilkan HCl, ya, 2 HCl atau asam klorida. H menunjukkan asam, Cl adalah kloridanya. Oke, so from this equation we know that the DH, ya, atau D yang memiliki ikatan single bond dengan H berikatan dengan H itu sebanyak 436 kJ. Nah, ini yang diketahui dari tabel tadi. It's based on the experiment. Ya, ini berdasarkan eksperimen. Ini juga sama. D itu maksudnya ini loh ya. Energi ikatannya. Oke. Energi ikatannya Cl2 ternyata sudah diketahui. Berarti kalau Cl2 itu adalah Cl dengan Cl. Saya yakin ya, I'm sure you have learned the bond reaction ya at level 10 ya. Saya yakin kalian sudah belajar mengenai ikatan kimia ya, ionic or covalent ya, bagaimana mengikat ya, membentuk ikatan dari suatu molekul atau unsur di level 10. Oke. Jadi di tingkat energi Cl2 kita sudah bisa temukan ini. Kemudian di HCl juga sudah kita temukan. Oke. So, you can write down the formula ya. Jadi nanti kalian bisa jabarkan ini ya. Untuk memudahkannya, silahkan dijabarkan dulu. So, from this equation. Nah, dari persamaan ini bisa dijabarkan seperti ini. Kalau H2 berarti H dengan H. Cl2 berarti berikatan Cl dengan Cl. Single bond. Kemudian 2 HCl berarti 2 titik. Karena 2 itu adalah koefisien. Remember, don't forget with the coefficient. HCl. Karena HCl. Gitu ya. Oke. Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi ya gimana caranya bentuk ini, karena saya yakin di kelas 10 kalian pasti sudah pernah belajar. Kalau lupa silakan dibuka lagi ya di bab mengenai chemical bond ya. Oke. Kemudian from this question the formula is delta H equal with total bond energy of reactant minus total bond energy of product ya. Ini pokoknya ini. Kemudian masukin aja. Berarti kalau total energi reaktan, lihat reaktannya apa? Reaktannya adalah H2 dan Cl2. Maka kita bond energy in H2 plus bond energy in Cl2. And then minus with the total of the product ya. Total dari produknya apa? Oh, ternyata produknya
versus HCl. Ternyata hanya 2 HCl. So, minus 4 energy into HCl. Remember the coefficient. Okay. Okay. Don't forget with the coefficient, and you can write ya 1 ya, karena kita hanya memiliki 1 koefisien H2 di sini, maka kita tulis 1 dikali dengan harga energi ikatan dari H2. Harga ikatannya ternyata H2 adalah 436 kJ. You can write down here, and then plus with the energy pole in Cl2. Ya, in Cl2 we know that there is one coefficient. Ternyata ada 1 koefisien di sini. So you can write down here, and then dot ya, dikali dengan berapa harga energi ikatan Cl2. Sudah diketahui di sini, ternyata 242. Kemudian, ini adalah reaktannya. Dikurangi dengan total energi dari produknya. So, and the product, we know that the coefficient is 2 on the HCl. Ya, ternyata ada koefisien 2 di HCl. Kemudian, berapa energi ikatan di HCl? Sudah diketahui. Oke, tinggal dimasuk-masukin aja. 1 kali ini, 2 kali ini, dikurangi 2 kali ini, and you can find the result. Ya, ternyata kita sudah menemukan hasilnya minus 184 kJ. Okay. So from this concept, do you have any questions? Not yet? Insya Allah bisa. Oke, insya Allah enggak ya. Oke, to check your understanding today, maybe I will share, I will give you assignment, ya, in your group classroom. And thank you. And this is the last concept about thermochemistry. Okay. Oke, dan our time is up juga. Pas banget. Waktunya sudah habis dan kita menyelesaikan bab 2-nya. Oke. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita gunakan untuk daily test. Sudah mau daily test aja kita. Daily test kedua. Sudah siap apa enggak? Atau daily testnya 2 minggu lagi? Menjelang TF. Monggo. Saya ngikut loh. Nanti saya kasih tugas di Google Classroom. Oke. Minggu depan kita mau lanjut materi atau daily test. Karena kita sudah menyelesaikan materinya hari ini. Silakan. Nanti Miss Berani hubungi lagi aja ya. Nanti minggu depan kita daily test atau tugas aja enak. Oke. PJ-nya kimia siapa? MIPA 10. Saya Miss Bibis. Siapa PJ kimianya? Benar. Siapa Bilkis ya? Oke. Ya, nanti saya konfirmasi ke Bilkis ya. Minggu depan kita materi apa? Daily test. Kalau kalian sudah siap nggak sih kalau misalnya minggu depan kita daily test? Daily test yang kedua berarti. Diam semua. Oke lah, kalau kalian diam semua. Oke, aku cek absensi dulu. Oke. Fafia, present or not?